Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang konfigurasi web server. Sekarang untuk hari ini, Ibu akan berikan videonya supaya teman-teman kalian yang sedang PKL ataupun yang tidak mempunyai kuota untuk Google Meeting bisa melihat video ini kapan saja ketika dibutuhkan. Untuk PowerPoint atau media presentasi yang Ibu pakai ini adalah hasil laporan dari teman kalian di kelompok 4 kelas 11 TKJ 2. Jadi Ibu pinjam hasil laporan kelompoknya. Jadi untuk kelompok lain yang belum mengumpulkan, tolong disegerakan. Oke, kita langsung ke materinya. Oke, untuk pertemuan kali ini atau tugas kemarin yang sudah Ibu berikan itu adalah tugasnya menginstal layanan web server menggunakan Apache. Jadi kan kemarin macam-macam web server itu ada banyak ya, ada Apache 2, like TPD, Nginx, terus kalau di Windows itu ada IIS. Nah, untuk kali ini di Debian kita pakainya Apache 2. Perintah pertama untuk menginstal Apache 2 adalah menggunakan perintah apt strip get spasi install spasi Apache 2. Ya, jadi perintah untuk install di Debian itu adalah apt strip get spasi install. Baru spasi nama layanan apa yang mau diinstal. Karena sekarang kita menginstal Apache, nama layanannya adalah Apache 2. Terus di enter, terus nanti muncul pertanyaan apakah ingin menginstal atau tidak. Tinggal di setuju atau tidak, yes atau no. Tinggal kalau setuju atau ingin melanjutkan, tinggal ketik Y, terus di enter. Atau biar nanti nggak muncul pertanyaan, bisa juga pakai perintah apt strip get spasi install spasi Apache 2 spasi min Y atau strip Y, terus enter. Nanti sudah tidak akan muncul pertanyaan lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah berhasil, tuh yang langkah selanjutnya adalah kita setting atau konfigurasi dari alamat IP di Debian-nya. Nah, untuk setting atau konfigurasi alamat IP, kita buka file dengan nama /etc/network/interfaces. Jangan lupa sebelumnya diawali dengan perintah nano. Jadi nano spasi /etc/network/interfaces. Nano adalah perintah untuk membuka. Ya, jadi nano spasi apa yang mau dibuka, dikasih tahu. Nanti setelah di enter akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di kelompok 4 ini mungkin dia memakai sistem operasi Debian di atas versi 8. Jadi kalau Debian 8 ke atas, Debian di atas Debian 8, nama Ethernet-nya adalah npos. Kalau Debian 7, Debian 8 biasanya masih ETH. Jadi tinggal disesuaikan dengan nama Ethernet atau interface Ethernet kalian itu namanya apa. Terus diisi, jangan lupa auto spasi nama Ethernet berapa, terus iFast Ethernet berapa, inet static, terus diisi address, netmask, gateway, dan broadcast-nya. Disesuaikan dengan alamat IP kelompok yang sudah Ibu berikan. Setelah diisi, jangan lupa lalu di restart. Jadi setiap selesai melakukan konfigurasi harus di restart. Seperti ini setelah kita selesai ganti IP, jangan lupa di restart. Nah, perintah restart itu ada 2. Bisa pakai /etc/initd atau pakai service gitu. Kalau pakai perintah /etc, perintah atau urutannya adalah /etc/init.d/networking spasi restart. Yang beda di sini. Jadi kalau misalnya nanti kita mau restart layanan lain, misalnya Apache 2, tinggal diganti networkingnya diganti Apache 2 spasi restart gitu. Terus kalau pakai service juga lebih sederhana, tinggal service spasi networking restart. Terus kalau mau nge-restart aplikasi lain atau layanan lain, tinggal diganti networkingnya. Nah, kalau ini dia pakainya /etc/init.d. Kalau pakai ini nanti ada muncul nih parameternya. Kalau misalnya oke, berarti artinya sudah berhasil. Terus kalau misalnya mau ngecek nih resumenya, alamat IP yang tadi udah kita ganti, bisa pakai perintah ifconfig. Lanjut, langkah selanjutnya adalah
mengedit alamat dari dokumen root. Dokumen root itu biasanya adalah tempat untuk menyimpan file-file yang akan ditampilkan di web server. Nah, tapi di sini ada sedikit kesalahan dari kelompok 4 karena direktorinya dia mau pakai di /var/www/html. Sedangkan yang Ibu minta di soal job sheet yang Ibu kasih itu soalnya, Ibu minta dokumen rootnya adalah di /home/site/www. Jadi tolong nanti diperhatikan di kelompoknya masing-masing, diperbaiki jika masalah. Dokumen rootnya harusnya di sini ya, tapi di kelompok 4 ada sedikit kesalahan. Lanjut, dia mau masukin direktorinya di sini. Pertama, pindah dulu direktori, masuk ke sini. Kalau mau masuk ke direktori atau mau pindah direktori, pakai perintah awal adalah cd. Kepanjangan dari change directory. cd spasi mau pindah ke direktori apa. Ditulis alamatnya yang lengkap. Udah, terus enter, udah berubah nih alamatnya seperti ini, jadinya root@debian/var/www.html. Terus kita mau ngeliat nih, isi dari direktori itu ada apa aja. Pakai perintah ls untuk melihat list datanya. ls terus di enter muncul. Ternyata sudah ada dua file di sini. Ada dua data. Yang pertama ada file index.html, itu lagi adalah sebuah direktori. Harusnya kalau misal belum dibikin direktorinya sebenarnya belum ada nih. Jadi kemungkinan dia sudah bikin direktorinya terlebih dahulu. Nah, cara bikin direktori adalah pakai perintah mkdir. Kepanjangan dari make directory, membuat sebuah direktori. Jadi pakai perintah mkdir spasi nama direktori yang mau kita buat apa. Dan terus sudah muncul nih, ternyata sudah dibuat direktori website. Dan ternyata di kelompok 4 ini dia mau dokumen rootnya itu ada di dalam direktori website. Jadi kita masuk lagi ke direktori website, pakai perintah cd, terus ditulis alamatnya lengkap, terus di enter, udah deh masuk, udah pindah direktori ini, udah berubah ya. Ada website di sini, ini kan belum. Terus ternyata kelompok ini juga sudah bikin nih index.html-nya. Kita lihat, kita buka. Pakai perintah nano spasi index.html. Oh, muncul. Jadi mereka sudah membuat halaman HTML sederhana. Ini sintaksnya ya, HTML ya. Ada HTML, head, body, title yang juga ada. Jadi, Ibu minta untuk membuat halaman indeks HTML sederhana yang berisi perkenalan, ini kelompok berapa, dan siapa aja nama anggotanya. Ini dia sudah sesuai ya, sudah bikin, sudah diedit, terus di-save. Nah, setelah kita bikin file index.html ya, kita sekarang kasih tahu nih ke web servernya, ke Apache-nya bahwa dokumen root-nya alamatnya sudah berubah. Jadi bukan di var/www.html lagi, tapi ada di dalam website. Caranya gimana? Nah, untuk mengganti dokumen root, itu kita harus masuk ke file namanya adalah 000strip-default.conf. Nah, perintahnya gimana caranya masuk ke sini? Perintahnya kita pakai perintah masuk atau perintah bukanya itu adalah pakai nano. Terus tulis nih alamat path-nya yang lengkap apa. Yang lengkap adalah di dalam folder etc, masuk ke folder Apache 2, masuk ke folder sites available, baru ada si default.conf ini. Setelah di enter, muncul yang seperti ini nih tampilannya. Nah, cari kata-kata yang ada dokumen root-nya seperti ini. Terus diedit. Nah, karena kelompok 4 ada di dalam folder atau direktori website, jadi seperti ini. Tapi kalau misalnya sesuai soal, disesuaikan ya di dalam home, terus di dalam site, terus baru www. Seperti itu. Ya, kelompok 4 agak ada kesalahan sedikit di sini. Terus kita lanjut. Setelah diedit file default.conf-nya, kita aktifkan A2N mode dengan cara seperti ini. Setelah selesai, setelah berhasil, jangan lupa di restart Apache 2-nya.
Nah, cara nge-restart juga ada dua, bisa pakai service, bisa pakai /etc/init.d. Nah, kalau kelompok ini pakainya /etc/init.d. Kalau ada parameter oke, berarti sudah berhasil. Sekarang kita masuk ke pengujian. Nah, di tahap pengujian awalnya adalah kita harus kasih dulu nih alamat IP untuk kliennya. Jadi kamu kasih alamat IP di klien, kita buka ke control panel, atau bisa lewat setting kayak gini juga, terus change adapter option. Kamu pakai VirtualBox-nya berapa tuh? Tinggal diatur. Kalau Ibu pakai VirtualBox-nya misalnya 7. Terus diklik kanan, terus properties, terus cari yang IPv4. Nih IP version 4. Tinggal diedit deh di sini gitu. Kamu isi disesuaikan dengan alamat IP server. Ini contoh punya Ibu doang ya, Ibu nggak ganti. Terus udah diganti alamat IP di kliennya, kita baru cek konektivitas atau sudah connect belum dari server ke klien. Caranya pakai ping. Jadi buat ngecek konektivitas adalah menggunakan perintah ping. Terus pakai perintah ping spasi alamat IP dari kliennya. Karena tadi alamat IP servernya adalah ini ya, 139.192.1.240, berarti alamat IP untuk klien pakai alamat IP yang lain selain yang 240. Bisa 241, 242, dan lain sebagainya. Nah, kalau kelompok 4 ini dia pakai alamat IP untuk kliennya adalah 241. Jadi pakai perintahnya ping spasi 139.192.1.241. Jika muncul parameter reply kayak gini nih, artinya sudah berhasil, sudah connect, sudah terhubung dari server ke klien. Nah, berikutnya adalah cek nih konektivitas atau ketersambungan dari klien ke server. Sama perintahnya juga pakai perintah ping. Kalian buka cmd atau command prompt, terus cek ngeping. Nah, alamat IP server kan tadi adalah 1240 nih. Sesuaikan. Ping spasi 139.192.1.240. Nah, kalau muncul reply juga seperti ini, artinya udah berhasil nih, udah connect dari klien ke server. Tapi kalau misalnya munculnya adalah unreachable, berarti ada kesalahan nih di konfigurasi file network interfaces, silahkan diedit lagi. Atau kesalahan di klien, alamat IP-nya belum sesuai. Udah selesai, udah reply, udah berhasil. Sekarang kita mau ngecek nih, apakah klien bisa mengakses data melalui web server atau bisa mengakses web servernya. Caranya gimana? Caranya buka web browser. Web browser itu apa? Web browser itu kayak misalnya Google Chrome, Mozilla, Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera. Nah, itu adalah contoh-contoh dari web browser. Dibuka dari klien. Nah, terus di address bar ini diisi nih alamat IP server Debian kalian. Di sini kayak gini, terus di enter. Nanti muncul deh tampilan indeks HTML yang tadi sudah kita buat. Nah, kalau sudah seperti ini artinya sudah berhasil. Berarti klien sudah bisa mengakses web server. Gitu. Nah, ini baru tugas job set sederhananya adalah mengganti dokumen root dan membuat indeks HTML lalu diakses dari klien. Kalau sudah sampai sini artinya sudah berhasil. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar cara membuat DNS. Jadi nanti ketika kita mengakses web server tidak perlu menggunakan alamat IP. Biasanya kita harus ngapalin nih alamat IP-nya berapa sih. Nah, kita bisa pakai sebuah domain atau hostname. Dia bisa pakai www.kelompok4.com atau yang lainnya. Bisa, jadi alamat IP-nya bisa kita kasih sebuah domain atau hostname supaya lebih gampang untuk mengakses. Oke, itu dia pertemuan selanjutnya.
Untuk tugas kali ini hanya cukup sampai mengedit dokumen root, membuat indeks HTML, dan diakses dari klien. Jika semuanya sudah berhasil, berarti sudah bisa dikumpulkan laporannya. Terus yang Ibu tekankan sekali lagi adalah jangan lupa dokumen root-nya. Alamat dokumen root-nya harus disesuaikan dengan soal ya. Ini masih agak salah. Jadi kalau lain yang belum mengumpulkan tolong disesuaikan. Oke, sekian untuk penjelasan tentang konfigurasi web server. Jika ada yang ingin tanyakan, silakan hubungi Ibu via WA atau boleh di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.